Halo, bertemu kembali bersama saya Guru Simulasi dan Komunikasi Digital SMK kelas 10. Bapak harap kita dalam keadaan baik dan sehat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang lebih. Berdasarkan angka tersebut, 95%-nya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Jejaring sosial menjadi platform dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi saat ini, seperti WhatsApp, Google Classroom, Instagram, ataupun Facebook. Tahukah kamu, untuk penggunaan jejaring sosial seperti yang disebutkan tadi, sangat diperlukan pengetahuan konsep dan etika kewargaan digital. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini, kewargaan digital. Konsep kewargaan digital. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari konsep ini, Anda mampu menjelaskan konsep kewargaan digital, konsep internet safety, jenis virus komputer, dan pencegahan. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi dan melaksanakan etika kewargaan digital secara benar. Saat ini hampir setiap orang menggunakan internet setiap hari. Informasi seperti video berita, artikel, dan musik dapat diperoleh melalui search engine atau mesin pencari seperti Google. Selain itu, dengan internet, seseorang dapat terhubung dengan teman dan keluarga melalui situs web yang disebut situs media sosial, seperti Facebook. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan untuk berbagi cerita ataupun mengunggah gambar dan video. Akun pada situs sosial media dapat dibuat dengan memiliki alamat email terlebih dahulu. Email ini digunakan seperti mengirim surat melalui internet. Alamat email secara gratis dapat diperoleh dengan menggunakan website seperti Gmail dan Yahoo. Sosial media memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan menggunakan pesan instan seperti mengirim SMS, tetapi menggunakan data. Contohnya adalah WhatsApp, Facebook Messenger, dan Mixit. Hal-hal tersebut merupakan beberapa pemanfaatan teknologi informasi yang apabila kamu menggunakannya, maka kamu dapat dikatakan sebagai seorang warga digital. Warga digital merupakan individu yang memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi, membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi. Secara umum, warga digital telah memiliki kemampuan dan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi untuk berkomunikasi, mengekspresikan ide atau gagasan, ataupun sekedar hiburan. Ada 9 komponen dalam konsep kewargaan digital. Ke-9 komponen tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. Siswa dan pengajar di lingkungan akademis telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi karena melimpahnya informasi dan kemudahan akses yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Lingkungan tersebut memiliki komponen sebagai berikut. Akses digital. Setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi sadar bahwa setiap orang seharusnya memiliki hak yang sama untuk melakukan hak akses digital berupa internet. Yang kedua, komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan setiap bentuk komunikasi digital yang ada seperti layanan email, chat, dan forum
sehingga dapat memilih bentuk komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, literasi digital. Literasi digital merupakan proses belajar mengajar tentang teknologi dan pemanfaatan teknologi. Siswa dan pengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja saat teknologi baru muncul. Para siswa dan pengajar diharapkan dapat beradaptasi secara tepat dan tidak terpaku hanya pada satu jenis teknologi saja. Bagian kedua, lingkungan sekolah dan tingkah laku. Pada bagian ini terdapat komponen yang pertama, hak digital. Setiap warga digital sebaiknya memahami hak-haknya sebagai warga digital, seperti memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan dilindungi hukum. Dengan demikian, setiap warga digital juga harus melaksanakan kewajibannya, seperti tidak mengunduh aplikasi atau media bajakan, tidak menghina orang, dan menyebarkan berita palsu. Yang kedua, etika digital. Etika digital terbentuk dan menjadi norma bagi sesama warga digital agar menjaga persamaan dan kenyamanan di antara sesama warga selama menggunakan teknologi yang disertai sikap yang bertanggung jawab. Yang ketiga, keamanan digital. Setiap perbuatan yang termasuk mencuri informasi, merusak karya, atau mengganggu privasi individu warga digital telah melanggar keamanan seseorang. Setiap warga digital sangat perlu berhati-hati dan melindungi informasi data diri dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan sebagai warga digital diantaranya mengunduh antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username, password, nomor kartu kredit, nomor rekening, nomor KTP, alamat rumah, dan masih banyak yang perlu kita amankan untuk menjaga diri kita di dunia maya. Bagian ketiga dari komponen kewargaan digital, kehidupan di luar sekolah. Pada bagian kehidupan di luar sekolah terdapat komponen yang pertama, hukum digital. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri dan mengubah data diri ataupun karya digital orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum diantaranya peretasan informasi, pengunduhan musik ilegal, plagiarisme, dan membuat virus. Saat ini di Indonesia dikenal hukum cyber atau cyber law yang menangani hukum terkait dengan kegiatan digital yang mencakup 5 aspek, antara lain hak cipta, merek dagang, fitnah dan pencemaran nama baik, privasi, dan yurisdiksi dalam ruang cyber. Komponen berikutnya, transaksi digital. Transaksi jual beli sekarang dapat dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Dengan demikian, setiap warga diharapkan memahami risikonya, baik sebagai pembeli maupun penjual, serta memahami bagaimana menjadi pembeli dan penjual daring yang baik. Komponen terakhir, kesehatan digital. Pada umumnya terdapat beberapa gangguan kesehatan yang dapat menyerang para pengguna teknologi digital. Di antaranya gangguan mata, telinga, tangan, bahkan seluruh badan. Bahkan kesehatan mental juga dapat mengancam pengguna teknologi digital. Oleh karena itu, pengguna digital harus menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital
dan mengatur penggunaannya dengan bijak dan benar. Kami 9 di atas diharapkan kamu telah menyadari pentingnya etika kewargaan digital. Komponen-komponen tersebut dapat disederhanakan dengan menggunakan konsep THINK. Akronim dari konsep THINK adalah sebagai berikut. Is it true? Benarkah? Benarkah apa yang kamu posting? Atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Is it harmful? Meyakinkankah? Apakah yang akan kamu posting dapat menyakiti perasaan orang lain? Is it illegal? Atau ilegalkah? Ilegalkah apa yang akan kamu sebarkan? Is it necessary? Atau pentingkah? Pentingkah apa yang kamu sebarkan? Hal yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Is it kind? Santunkah? Santunkah apa yang akan kamu sebarkan? Tidak menggunakan kata-kata yang menyinggung orang lain? Berbullying, cybercrime, atau cyber harassment. Cyberbullying merupakan segala bentuk gangguan merendahkan martabat atau melecehkan orang lain dengan penggunaan daring. Seorang warga digital rentan terhadap beberapa dampak buruk daring, seperti intimidasi cyber ataupun cyberbullying, kejahatan cyber ataupun cybercrime, dan pelecehan cyber ataupun cyber harassment. Cyberbullying adalah penggunaan daring untuk melakukan segala bentuk gangguan, merendahkan martabat, atau pelecehan kepada seseorang. Pelecehan secara online meliputi ancaman atau pesan mengintimidasi yang dikirim langsung ke korban melalui email atau media komunikasi internet lainnya, hacking, atau peretasan informasi, menyebarkan rumor palsu tentang korban di forum internet, bahkan memalsukan identitas korban atau mengirim pesan kepada orang lain atas nama korban. Selain bentuk gangguan yang dilakukan pelaku atau korban yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum dianggap dewasa secara hukum dapat dikategorikan ke dalam cyberbullying. Sementara itu, apabila salah satu pihak atau keduanya telah berusia di atas 17 tahun, maka kasus tersebut dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber harassment. Karakteristik cyberbullying atau cyber harassment ataupun cybercrime. Yang pertama, materi cyberbullying berupa tulisan, foto, atau video didistribusikan secara daring dan seringkali tidak bisa dihapus. Yang kedua, pelaku menggunakan nama lain atau berpura-pura orang lain. Yang ketiga, kejadiannya bisa kapan saja. Motivasi pelaku cyberbullying. Yang pertama, marah, dendam, frustasi, cari perhatian, atau iseng ataupun bercanda. Atau cybercrime ataupun cyber harassment telah diatur di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanggal 21 Maret tahun 2008. Sanksinya 6 tahun penjara
dan atau denda 1 miliar. Terapi cybercrime ataupun cyber harassment. Yang pertama, putuskan komunikasi. Dalam jejaring sosial terdapat fitur untuk memblok teman dunia maya. Apabila kita merasa terdapat teman yang melakukan kegiatan bullying, maka kita dapat melakukan blok akun pelaku cyberbullying tersebut, sehingga mereka tidak akan dapat meneruskan kegiatan bullying. Apabila pelaku cyberbullying mengetahui usahanya sia-sia, maka mereka akan menghentikan aksinya. Kemungkinan mereka akan menggunakan akun lain untuk meneruskan kegiatan bullying. Tetapi setidaknya kita telah lebih waspada terhadap dampak buruk dari media sosial. Cara yang kedua, siap mengajukan keluhan. Terdapat fitur report abuse pada jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Hal tersebut dapat membuat akun pelaku bully terblokir. Hal lain yang dapat dilakukan juga meminta bantuan teman-teman atau warga digital yang lain untuk mengklik tombol report spam secara bersama-sama. Jika serangan bullying tersebut melalui email, kita dapat melaporkannya ke penyedia layanan tempat pelaku cyberbullying mengakses internet. Cara yang ketiga, ambil tindakan hukum. Jangan takut untuk mengambil jalur hukum. Hubungi teman atau orang yang memahami aspek hukum dan coba berbicara dengan mereka mengenai tindakan yang tepat untuk pelaku cyberbullying. Internet safety. Era teknologi yang semakin canggih sudah semestinya diterapkan di dunia pendidikan, tetapi patut diwaspadai juga bahaya dan pengaruh negatifnya terhadap peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus mengerti dan memahami penggunaan teknologi sehingga dapat memberikan arahan yang tepat terhadap peserta didik. Pada hakikatnya, penggunaan internet perlu dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan internet secara bijak, atau dikenal dengan istilah internet safety. Konsep internet safety merupakan suatu konsep keamanan untuk meminimalisir risiko kejahatan yang ada di internet, seperti phishing, malware, scams, penipuan, dan cyberbullying, cyber harassment, atau cybercrime. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menggunakan internet secara aman, antara lain sebagai berikut. Waspada mencantumkan informasi pribadi seperti alamat rumah, nama sekolah, dan nomor kontak. Yang kedua, waspada mengirimkan foto pada pihak tidak dikenal. Jaga kerahasiaan password pribadi. Jangan mudah percaya berita yang tidak jelas asal-muasalnya. Waspada meminta pertemanan pada pihak lain. Gunakan internet secara bijak. Atur waktu chatting, bermain game, dan sosial media lain. Waspada mengunduh apapun tanpa izin atau informasi yang jelas. Komputer. Terdapat virus komputer. Virus komputer merupakan perangkat lunak yang dibuat oleh seorang peretas atau hacker dengan tujuan untuk mencuri data penting seperti nomor kartu kredit, nomor kartu debit, nomor rekening, atau data penting lainnya yang merasa diperlukan. Beberapa jenis virus komputer dan cara mengatasinya yang perlu kamu ketahui antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Trojan. Trojan merupakan jenis virus komputer yang memiliki
kemampuan untuk mengontrol atau bahkan mencuri data-data yang ada pada sebuah perangkat komputer. Virus jenis Trojan biasanya muncul melalui internet dan juga email yang diterima oleh user. Pada umumnya untuk mengatasi virus jenis ini dapat menggunakan software Trojan Remover. Yang kedua, worm merupakan jenis virus yang cukup berbahaya karena mampu bereproduksi, atau berkembang biak dengan sangat cepat. Jika virus jenis ini dibiarkan saja pada perangkat komputer, maka kapasitas hard disk ataupun penyimpanan komputer atau perangkat teknologi akan penuh oleh file-file sampah. Cara mengatasinya sangatlah mudah, yaitu dengan melakukan scanning menggunakan antivirus seperti Avira, AVG, dan sejenisnya. Yang ketiga, memory resident virus. Memory resident virus adalah jenis virus yang dapat menginfeksi memori pada komputer. Efek yang ditimbulkan dari virus jenis ini adalah membuat kinerja komputer menjadi lambat. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan antivirus seperti Avast, Avira, dan sejenisnya. Virus yang keempat, multiparted virus. Biasanya terdiri atas beberapa file yang dapat menginfeksi sistem operasi tertentu pada perangkat komputer. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan defrag hard disk secara teratur menggunakan disk defragmenter. Kelima, makrovirus. Ingat pesan ibu, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu.